Halo semua, kali ini aku akan jelaskan tentang Docker. Pasti banyak yang belum tahu tentang Docker, banyak juga yang sudah tahu nih. Jadi Docker ini ikonnya ikan paus yang menggotong kontainer. Jadi dia ini adalah aplikasi kontainer. Ya, setiap kontainer itu nanti isinya adalah virtualisasi dari OS. OS yang sering divirtualisasikan di sini adalah distro Linux ya, karena kebanyakan server itu menggunakan OS Linux. Jadi kalian sangat wajib tahu tentang Linux. Oke, jadi Docker ini sangat bermanfaat apalagi untuk orang server atau DevOps. Jadi saya jelaskan karena masih banyak mungkin yang belum tahu apa itu Docker. Ini Docker itu kayak mana sih strukturnya? Jadi di Docker itu ada namanya image, ada container, ada volume, ada juga network. Nah, kita jelaskan satu-satu tuh. Jadi yang pertama itu ada namanya image. Image di sini bukan artinya gambar, tapi image di sini artinya sebuah elemen yang berasal dari virtualisasi OS. Jadi OS. Jadi image ini ada OS-nya. Misalnya aja di sini ada Ubuntu, macam-macam, bisa Ubuntu, Debian, bisa yang sering dipakai itu ini ya, Alpine atau yang BusyBox. Ini yang ringan Alpine sama BusyBox ini ringan. Nah, dari image ini nanti kalian akan melakukan pull. Jadi ada lagi namanya di sini ada namanya image registry. Saya kasih tulisannya di atasnya aja. Jadi ada image registry, bisa juga disebut dengan image repository. Saya sebutnya image registry. Contohnya di sini ada Docker Hub yang gratis. Kalau mau pasang di server sendiri pakainya Arbor. Jadi kita akan menarik image yang tersimpan di Docker Hub ke lokal kita. Jadi ini ya Docker Hub ya. Jadi misalnya di Docker Hub itu kita mau tarik aplikasi database. Jadi di sini tersedia ada misalnya Postgres, MySQL. Jadi banyak semuanya. Kalau kamu cari-cari di sini ada semua di Docker Hub. Di Docker Hub ini semacam image library. Nah, ini nanti kalau sudah kita tarik image-nya dari sini, walaupun sebenarnya kita itu bisa bikin sendiri image sendiri ya, tapi tetap aja walaupun bikin sendiri pasti ada namanya image landasan. Image landasan ini yang saya sebutkan ini. Tapi ini juga yang lain juga banyak, bukan cuma 4 ini. Jadi misalnya yang tadi ya, yang Postgres, MySQL ini masing-masing punya elemen yang namanya ini ya OS. Jadi Postgres ini punya OS, maksudnya OS dari Linux itu dia pakai apa saya tidak tahu. Nanti bagaimana dia membuatnya ketika membuat file, ada namanya file Docker file. Di situ kalau kita mau buat image itu kita pakai yang namanya Docker file. Docker file ini yang mendeklarasikan seperti apa image yang mau dibuat. Jadi ada 2 cara sudah saya kasih tahu nih untuk membuat image.
Yang pertama tadi menarik dari image registry, yang kedua adalah membuat image sendiri menggunakan Docker file. Nah, ini kalau sudah seperti ini, image sudah jadi, sudah di-pull, itu nanti diisi ke kontainer. Jadi ada lagi namanya kontainer. Jadi ada kontainer. Langsung aja kali tulis di dalam sini. Kontainer. Jadi image yang sudah di-pull diisi ke kontainer. Nah, ini ya. Jadi yang jalan itu nantinya adalah kontainer. Saya tunjukin langsung aja ya, kayak mana sih kontainer itu. Jadi yang ini kan image. Image. Banyak image-nya. Kemudian dari image yang tadi terciptalah kontainer-kontainer. Di sini contohnya saya membuat aplikasi yang bernama VoiceOver. Nah, di dalamnya ada kontainer API, kontainer web, Minio, dan database. Nah, ini setiap kontainer ini memiliki image. Misalnya yang API ini image-nya ini gitu ya. Nah, yang kontainer ini ada dua elemen yang dia miliki. Yang pertama itu volume. Volume ini seperti sejenis disk, tapi dia ada terbagi dua. Yang pertama itu namanya manage volume. Ini dikelola sendiri oleh Docker, tidak terlihat di komputer kita, tapi bisa dilihat di Docker ada volume list. Jadi bisa dilihat di sana kalau mau lihat volume apa aja yang sudah dibuat sendiri oleh Docker. Terus yang kedua itu adalah volume yang tersimpan di komputer kita. Jadi dia menggunakan ini ya, fisik dari komputer kita untuk menyimpan volume itu. Bisa berupa file atau folder. Ini semua nanti kita tentukan kalau misalnya kalian menggunakan ini ya, Docker Compose atau membuat Docker file. Terus selanjutnya elemen kedua yang dimiliki oleh sebuah kontainer itu adalah network. Jadi ada jaringan. Suatu kontainer memiliki jaringan. Tujuannya tentu saja untuk memberikan akses kepada dunia luar atau kontainer lain kepada kontainer tersebut. Ini saya tunjukkan seperti apa network yang ada di suatu sistem. Di sini ada beberapa kontainer. Nah, ini semuanya dibungkus oleh satu network. Dengan adanya network, mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka juga bisa diakses dari luar. Tiap kontainer yang ada di dalam suatu jaringan itu memiliki port. Port ini yang akan membedakan mereka. Mereka bisa saling berkomunikasi lewat port. Jadi seperti inilah gambaran sebuah sistem Docker yang di dalamnya ada banyak elemen. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya untuk video selanjutnya.